Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, dosen kalian Syahrial Hasanuddin Pohan dalam mata kuliah manajemen keuangan. Jadi, saya membuat video ini untuk menjadi bahan bantu dalam melakukan proses e-learning, di mana saya mengkombinasi e-learning dengan satu media sosial yaitu YouTube, dengan cara saya cantumkan link di dalam kotak pesan e-learning portal yang bisa Anda buka nanti. Ya, baik, sebelum saya lanjutkan ke materi, nanti saya akan memberi tata cara menjawab dan saya akan memberi pertanyaan di akhir video setelah materi saya jelaskan. Baik, next kita lanjutkan ke hypothesis question, ya, dimana di sini kalian akan diajak untuk mengasah cara menganalisa sebuah kasus di sebuah materi yang disajikan, ya, dan ada pernyataan berupa pertanyaan di depan slide yang saya sajikan ini, bisa kalian lihat. Ini akan membantu kalian untuk menganalisa sehingga kalian mampu menemukan jawaban untuk pertanyaan saya yang itu berasal dari analisis kalian sendiri, ya. Hipotesis questionnya adalah antara pemegang saham dengan pemegang hutang atau debt holder, juga di situ terlibat seorang manajer, ya, mana yang risk takingnya lebih tinggi. Kenapa? Nanti kalian harus cari ini, tapi didahulukan dengan memahami pertanyaannya. Jadi ini hanya membantu kalian untuk menganalisa materi yang saya sajikan. Oke. Kita next. Nah, di slide berikutnya kalian bisa melihat, ya, di sini ada sebuah ilustrasi antara pemegang saham dengan pemegang hutang. Terjadi semacam perbandingan manakah yang lebih memiliki risk taking yang tinggi atau risiko kerugian yang tinggi di antara kedua agen tersebut, ya, agen perusahaan tersebut, ya, apakah shareholder atau debt holder, ya. Jadi nanti kita lihat di slide selanjutnya bagaimana penjelasan dari penelitian-penelitian yang ada bahwa manakah yang dinyatakan lebih memiliki risk taking yang tinggi, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini penjelasan secara ilmiah, ya, bagaimana risk taking pemegang saham shareholder dan pemegang hutang debt holder atau manajer di situ terlibat dalam persaingan kepentingan, ya, di dalam memanage sebuah keuangan sebuah perusahaan dan memanage resiko yang terjadi di antara mereka, ya. Saunders, Stock and Traflos tahun 1990, ya, itu menyatakan kepemilikan manajerial tinggi menimbulkan konflik keagenan antara stockholder dengan bondholder, ya. Hubungan ini dijelaskan melalui kepemilikan call option, ya. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa saham yang dimiliki oleh manajer dianggap sebagai call option. Harga pelaksanaan opsi atau exercise price sama dengan tingkat penggunaan hutang dan meningkat sesuai dengan peningkatan nilai perusahaan. Saya lanjutkan. Harga terendah opsi dibatasi dengan nilai 0. Nilai opsi meningkat sesuai dengan peningkatan resiko perusahaan, ya. Berdasarkan pemahaman ini, manajer yang memiliki saham besar menginginkan nilai opsi yang tinggi sehingga resiko perusahaan meningkat, ya. Dalam menghadapi risiko tinggi, manajer membagi risiko tadi dengan bondholder sehingga terjadi transfer kekayaan di antara bondholder kepada stockholder atau dibahasakan will transfer effect, ya. Jadi di sini dinyatakan atau disimpulkan bahwa terjadi konflik keagenan di sebuah perusahaan, ya, karena sebuah pemangku kepentingan, ya, untuk mendapatkan keuntungan atau profit dalam perusahaan itu antara shareholder atau pemegang saham dengan
pemegang hutang atau debt holder, yang dimana dia bekerja sama dengan manajer dalam sebuah perusahaan. Manajer dalam sebuah perusahaan itu berusaha meningkatkan keuntungan dari perusahaan itu dengan cara bekerja sama dengan debt holder, ya. Dia membebani perusahaan itu dengan hutang-hutang. Tujuannya sih memang untuk memberikan income kepada perusahaan, tapi sebenarnya juga untuk menguntungkan dirinya sendiri sebenarnya, ya, dari manajer tersebut. Dan itu beresiko juga untuk para pemegang saham, karena sehatnya suatu manajemen keuangan di perusahaan itu akan berdampak pada keuntungan atau dividen yang didapatkan oleh pemegang saham, ya. Next. Melalui hipotesis finansial leverage dalam Chen dan Steiner atau di tahun 1999 dapat dijelaskan bahwa kebijakan utang berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap risiko. Lihat, jadi ternyata kebijakan utang yang dikeluarkan oleh manajer tadi itu berpengaruh secara positif, berarti betul-betul berdampak kepada risiko kerugian terhadap perusahaan, ya. Perusahaan menggunakan financial leverage untuk mendanai sebagian besar aktiva. Peningkatan utang akan meningkatkan risiko financial distress dan kebangkrutan, sehingga kebijakan hutang berhubungan positif terhadap risiko. Jadi kebijakan hutang yang dilakukan dalam manage operasional perusahaan tadi untuk membiayai aktiva-aktiva yang ada itu justru meningkatkan resiko kerugian atau resiko financial distress terhadap sebuah perusahaan tersebut, yang nanti jelas, ya, adik-adik kita semua, itu akan bermasalah kepada para pemegang saham, karena pemegang saham mendapatkan dividennya dari sehatnya sebuah manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan tadi. Oke, lanjut. Peningkatan risiko keuangan berarti menimbulkan konflik, sehingga diperlukan pengaturan terhadap penggunaan utang untuk mengurangi konflik keagenan. Imanda Firman Yas Putri dan Muhammad Nasir tahun 2005. Ya. Berdasarkan pada free cash flow, hipotesis dapat dinyatakan bahwa bahwa pengaruh dividen terhadap resiko adalah negatif, ya, di mana semakin tinggi dividen menyebabkan semakin berkurangnya free cash flow dalam perusahaan dan secara otomatis mengurangi konflik keagenan, sehingga akan mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Fitri dan Mamduh 2003, ya. Dari keterangan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa shareholder atau pemegang saham lebih memiliki risk taking yang lebih tinggi dibandingkan pemegang utang atau debt holder tadi, dikarenakan bila terjadi suatu kesalahan dalam manajemen perusahaan, maka dampak yang terjadi pada perusahaan bisa bersifat sistemik. Jadi sifat sistemik ini adalah sifat yang dampaknya itu mewabah, ya, atau menjangkit kemana-mana. Yang harusnya tidak kena jadi kena, ya, karena ada hubungan benang merah tadi dengan perusahaan tersebut. Itulah dampak sistemik, ya. Dan seluruh kerugian itu harus ditanggung oleh para shareholder. Jelas, pemegang saham yang mendapatkan keuntungan dividennya dari perusahaan tersebut kan tergantung dari kesehatan manajemen keuangan perusahaan tersebut. Bagaimana jika perusahaan itu tidak memiliki manajemen keuangan yang sehat atau justru memiliki resiko financial distress, justru itu mengurangi dividen dari pemegang saham. Sehingga kalau berkurang dividen dari pemegang saham, membuat para pemegang saham mungkin lebih memilih untuk out, ya, dari perusahaan. Dan ini justru sangat berpengaruh negatif kepada kesehatan manajemen keuangan perusahaan, yang akan mengakibatkan kebangkrutan di perusahaan tersebut. Ya. Kita next lagi. Risk taking in financial management. Kerugian yang harus ditanggung juga bisa berupa hutang perusahaan terhadap debt holder. Ingat, dia ada debt holder lagi di luar, ya, pemegang hutang, ya. Artinya bisa berupa obligasi, ya, yang saya pernah menjelaskan tentang obligasi sebelumnya, yang dijual ke publik, ya. Artinya mereka memegang surat utang perusahaan yang uang dari para pembeli obligasi ini dipakai oleh perusahaan, atau juga para investor-investor dari luar yang menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Ya, itu bisa itu juga. Di antara dua itu sama-sama sebagai debt holder, ya, atau pemegang utang perusahaan. Diakibatkan dari manajer yang melakukan perbuatan oportunistik, ya.
Jadi perbuatan yang bisa dibilang menguntungkan diri sendiri. Artinya manajer ini memiliki kecenderungan untuk melakukan sebuah kegiatan operasional yang dimana itu bertujuan untuk menguntungkan dirinya. Jadi dia tidak memikirkan kebaikan dari perusahaan tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai perbuatan yang oportunistik ya. Jadi ini bisa sangat berbahaya bagi kelangsungan perkembangan sebuah perusahaan ya. Saya ulangi, diakibatkan dari manajer yang melakukan perbuatan oportunistik, yaitu kecenderungan untuk menguntungkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kepentingan para shareholder, sehingga meningkatnya hutang perusahaan yang tidak mampu dibayar. Karena dengan meningkatnya nilai hutang suatu perusahaan akan menurunkan nilai perusahaan tersebut. Ya, jadi seperti saya bilang, ternyata posisi manajer ini sungguh sangat vital sekali, sangat strategis sekali, karena di mana seluruh kegiatan kegiatan operasional dan kepercayaan dari perusahaan itu untuk membuat manajer bisa playmaker terhadap perusahaan itu, justru ini yang menjadi senjata ampuh bagi manajer untuk melakukan sebuah perilaku oportunistik di mana menguntungkan dirinya sendiri tanpa mempedulikan bagaimana nasib dari perusahaan itu, bagaimana kepentingan para pemegang saham. Ya, ini yang sering terjadi di perusahaan. Hal ini disebabkan sedikitnya manfaat yang dihasilkan dari penggunaan hutang dibandingkan jumlah hutang yang harus dibayar perusahaan, serta ditambah dengan adanya free cash flow yang berlebihan sehingga berdampak pada kebangkrutan. Dalam hal ini, risiko biasa berawal dari konflik keagenan antara shareholder kepada manajer pada suatu perusahaan. Maka dari itu, untuk mengatasi risiko keagenan ini, shareholder atau pemegang saham ya mengikut sertakan manajer sebagai salah satu pemegang saham di perusahaan tersebut. Dengan begitu, manajer akan berusaha memajukan perusahaan tersebut karena ia merasa memiliki kepentingan yang sama oleh para shareholder. Nah, ini salah satu kunci sebenarnya dari shareholder atau pemegang saham untuk mengikat manajer tadi supaya ia fokus dalam mengembangkan perusahaan dan fokus dalam memanage manajemen keuangan, memanage finansial keuangan perusahaan yang betul-betul itu bermuara kepada kepentingan shareholder atau pemilik perusahaan ya. Jadi kecenderungan untuk melakukan perbuatan oportunistik itu kecil ya, sehingga manajer tadi fokus untuk memajukan perusahaan tersebut. Dengan apa? Dengan cara mengikut sertakan manajer dalam ruang lingkup shareholder tadi, mungkin dengan cara membuat manajer memiliki saham tertentu di perusahaan tersebut, sehingga kalau manajer itu bermain-main maka dampaknya pun akan terjadi kepada dia. Apa itu? Yaitu berkurangnya keuntungan dari dividen saham yang dia tanamkan di perusahaan tersebut. Begitulah cara dari shareholder atau pemegang saham atau pemilik saham dan pemilik perusahaan untuk mengunci peran dari manajer tadi. Oke. Itu materi singkat ya, tidak panjang, singkat saja ya. Yang penting adalah bagaimana kalian cara menangkap materi tadi dan kalian cerna sehingga kalian paham, sehingga mampu untuk mengimplementasikannya dalam sebuah argumen ya. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Pertanyaan dari materi ini adalah pertanyaan pertama, jadi sebenarnya risk taking in management itu apa sih yang kalian ketahui? Gitu loh ya. Apa sih sebenarnya? Ya. Bagaimana menurut pendapat dan analisis pribadi kalian sendiri tentang risk taking yang sudah kalian dengar di materi sebelumnya, ya? Pertanyaan kedua, bagaimana cara perusahaan untuk mengatasi risiko konflik keagenan antara manajer dan para pemegang saham? Ya, yang setelah kalian baca tadi, setelah kalian lihat dan kalian tonton tadi, coba berikan dulu satu argumen menurut pola pikir kalian kalau posisi kalian adalah seorang shareholder, pemegang saham, dan caranya untuk mengatasi konflik keagenan
demi menjaga manajemen keuangan agar jauh dari financial distress atau resiko kerugian yang menyebabkan kebangkrutan. Ya, jadi ada 2 pertanyaan, tolong kalian jawab. Cara menjawabnya dengan cara melampirkan NPM dan nama lengkap sesuai absen. Ingat, NPM dan nama lengkap sesuai absen di kolom komentar video YouTube ini. Setelah menjawab di kolom komentar, silahkan di copy paste dan disalin ke kolom komentar portal e-learning dengan cara klik reply di bawah pesan e-learning nanti yang akan saya buat, dan klik paste ya, dan klik paste setelah itu disalin ya. Jadi caranya sekali lagi saya terangkan, nomor NPM Anda dan nama lengkap cantumkan di dalam kolom komentar YouTube ya, lalu di bawah NPM dan nama, di situ jawaban kalian, jawaban nomor 1, jawaban nomor 2 ya. Nanti seluruh jawaban kalian berserta NPM dan nama lengkap di copy paste lalu disalin ke kotak komentar, kolom komentar e-learning di bawah pesan e-learning, yaitu dengan cara klik reply lalu dipaste di situ ya. Jadi itu saja ya yang saya berikan di dalam video ini. Mudah-mudahan kalian paham. Dan selanjutnya yang harus kalian ketahui adalah video ini mungkin sedikit lebih lambat dibandingkan audionya ya. Jadi terjadi ketidaksinkronan antara video dan audio. Jadi mohon disesuaikan saja ya. Bisa Anda back lagi ke belakang untuk melihat slide-slide yang terlalu lambat dibandingkan audio suara saya yang terekam di video ini, begitu ya. Dan di akhir video ini sudah kalian bisa lihat bahwa ada 2 pertanyaan ya di dalam video YouTube ini. Tapi saya akan menambah 2 pertanyaan lagi nanti di deskripsi video YouTube, di deskripsinya ya, di deskripsi YouTube saya di bawah video ini ada deskripsi. Di situ nanti akan ada pertanyaan tambahan, di mana pertanyaan tambahan itu juga akan saya cantumkan di kotak dialog e-learning, portal e-learning ya. Jadi nanti ada 4 pertanyaan, 2 di dalam video ini dan 2 di luar ya. Jadi silahkan disimak baik-baik dan ditonton video ini dengan teliti dan dipahami secara seksama, lalu jawab dengan analisis terbaik Anda. Oke, lebih dan kurang itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang masih membingungkan, maka bisa langsung ke Komting dan Sekre kelas Anda ya, agar mereka bisa menyampaikan ke saya dan saya bisa menjelaskan apa-apa yang masih membingungkan. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.